Pagi Pak Yakobus. Selamat pagi, Bu. Baik, silakan Pak Yakobus memberikan pengkhotbahnya di pagi hari ini. Kendali siar saya serahkan kepada Anda. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Berjumpa kembali dengan Lentera Minggu. Pada hari ini, marilah kita buka Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami pada tahun yang baru ini memulai aktivitas pewartaan, dan berkatilah kami, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, agar selalu menjadi pribadi yang penuh berkat dan kasih bagi sesama. Bimbinglah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu mewartakan cita kasih dimanapun kami berada. Semua doa kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, ini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, tema kita pada hari ini adalah suatu tema yang luar biasa, karena tema ini mengingatkan kita akan perutusan kita. Perutusan yang membawa kita mencintai Yesus Kristus dengan total. Tema kita adalah Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dari Injil Yohanes 14 ayat 6. Tunjukkan Kristus pada dunia. Mari sebelum kita masuk dalam permenungan kita, mari kita membaca perikop pengantar dari kisah pertama Samuel bab 3 ayat 3b sampai 10 dan ayat 19. Pada suatu hari Samuel sedang tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali. Samuel pergi tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Maka mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri dekat, lalu memanggil seperti tadi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel makin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan membaca dan mendengarkan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 13c sampai 15a, dilanjutkan ayat 17 sampai 20. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar
dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memasuki tema ini dengan membaca Injil suci menurut Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekali peristiwa Yohanes berdiri bersama dengan 2 orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan di hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kepas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tunjukkanlah Kristus pada dunia. Merupakan suatu tema yang sangat menarik. Kita memahami bahwa dalam Yesus Kristus kita mengetahui bahwa panggilan Yesus, terutama pada perjanjian lama, ketika Samuel dipanggil, merupakan panggilan Allah yang luar biasa kepada kita. Dan Samuel, seorang yang sederhana dan merupakan orang yang penuh akan keingintahuan, menjadi pribadi yang menjawab sapaan Allah atau panggilan Allah dengan luar biasa. Kamu mendengar perkataan tubuh Kristus dan kamu menjawab amin. Jadilah anggota Kristus supaya aminmu itu benar. Pernyataan Santo Agustinus ini adalah pernyataan yang sungguh luar biasa. Bagaimana Santo Agustinus memahami panggilan Yesus. Dan Samuel sebagai pribadi yang mendengarkan sabda Tuhan diberikan pengetahuan yang begitu luar biasa. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui iman. Ketika Samuel tidur, terjadilah pertemuan dan perjumpaan dengan Tuhan itu. Dan kita tahu bahwa Samuel sedang tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, "Ya Bapa." Pernyataan sikap Samuel yang mendengarkan suara Allah ini merupakan suatu pernyataan iman yang mampu menjadikannya sebagai pribadi yang dipilih Allah. Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Karena Samuel tidak memahami panggilan suara itu sebagai suara Tuhan, dia mencari sumber kebenaran kepada ayah angkatnya, yaitu Imam Eli. Karena Imam Eli memahami bahwa apakah suara itu miliknya atau bukan. Tetapi karena kejujuran Imam Eli yang mengatakan bahwa dia tidak memanggil Samuel, dia mengatakan, "Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali."
Pernyataan Imam Eli ini adalah pernyataan kejujuran yang menyatakan bahwa panggilan Allah adalah panggilan yang hanya bisa didengarkan oleh orang yang dikehendaki oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Imam Eli menyatakan kepada Samuel, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Samuel pun tidur kembali, dan selanjutnya Samuel mendengarkan untuk kedua kalinya. Karena Samuel adalah pilihan Allah. Lalu dia kembali berlari dan menuju kepada Imam Eli. Dan selanjutnya Imam Eli merasa memang tidak memanggil Samuel. Dan waktu itu Samuel pun belum mengenal Tuhan. Karena Samuel yang begitu polos, yang belum mengenal Tuhan, maka Samuel tidak memahami firman Tuhan. Dan firman Tuhan pun belum dinyatakan kepada Samuel. Dan akhirnya Tuhan memanggil Samuel untuk ketiga kalinya. Dan Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Dan pengetahuan iman Eli membawa pernyataan yang sungguh luar biasa kepada Samuel. Imam Eli mengatakan dan memahami bahwa itu adalah panggilan Tuhan kepada Samuel. Maka Imam Eli yang memahami pengetahuan iman akan Tuhan memberikan suatu amanat kepada Samuel. Maka mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Pernyataan ini luar biasa. Pernyataan untuk siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan, adalah suatu sikap iman yang harus dilakukan oleh kita. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah hal yang paling mulia. Dan kita harus mendengarkan firman dan sabda Tuhan itu, karena firman dan sabda Tuhan adalah berasal dari Allah sendiri. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri dekat, lalu memanggil seperti tadi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel sungguh-sungguh menerapkan pengetahuan iman yang diberikan oleh Imam Eli kepadanya. "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan ini merupakan suatu bentuk pengetahuan iman yang dibagikan Imam Eli. Dan pengetahuan iman itu hanya didapatkan oleh Samuel karena sesuai dengan kehendak Allah. Dan akhirnya Samuel memahami bahwa firman Tuhan atau sabda Tuhan itu adalah suatu kehendaknya. "Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Pernyataan Samuel kepada Tuhan merupakan pernyataan iman untuk menjawab firman dan sabda Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Artinya Samuel yang dipilih Allah sebagai nabi dan sebagai imam merupakan pilihan dan kehendak Allah kepadanya. Dan tidak ada firman yang gugur. Artinya semua firman dan sabda Tuhan didengarkan dan diterapkan oleh Samuel sebagai bentuk cinta Samuel kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, "Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu." Pernyataan dari Mazmur ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, pengikut Allah, kita harus mengikuti dan melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah Tritunggal yang Maha Kudus adalah kehendak yang paling mulia yang wajib kita laksanakan sebagai pengikut Kristus, pengikut Allah, pengikut Allah Tritunggal yang Maha Kudus. "Aku
sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Pernyataan Mazmur ini mengungkapkan rahasia keagungan Allah, di mana keagungan Allah merupakan suatu yang dinanti-nantikan. Dan Allah yang melawat kita atau menjenguk kita, mendengarkan semua seruan kita, terutama permintaan tolong kita, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Agung, Maha Besar, Maha Penyayang, dan Allah mendengarkan pertolongan umatnya yang minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru, artinya pujian yang baru, kemuliaan kepada Allah, dan harus dinyatakan dengan mulut kita. Dan memuji Allah adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakar dan korban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Pernyataan di Mazmur ini mengingatkan kita akan kemuliaan dan keagungan Tuhan, di mana segala korban atau segala hal yang duniawi tidaklah dituntut dari kita, tetapi diri kitalah yang menjadi pribadi yang harus menjawab cinta Tuhan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Pernyataan ini merupakan suatu ketetapan yang agung dan membaharui diri kita. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Pernyataan ini mengungkapkan sesuatu yang luar biasa terhadap mengikuti kehendak Allah. Kehendak Allah yang begitu maha agung, maha cinta, maha dahsyat, merupakan ketetapan dan hukum yang harus dilakukan oleh kita semua. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan, terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan adalah mewartakan firman dan sabda Tuhan. Itu merupakan pernyataan yang sungguh menjadikan kita pengikut Kristus, yang mencintai Kristus dan Tuhan, dan mencintai sesama karena kita adalah pribadi yang dicintai Tuhan. Dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus atau Santo Paulus mengajarkan kepada kita bahwa tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Pernyataan Santo Paulus ini adalah pernyataan yang fundamental, pernyataan yang militan mengikuti Tuhan Allah, mengikuti Yesus Kristus. Karena tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Rasul Paulus mengingatkan bahwa mengikuti kehendak Tuhan adalah tidak melakukan percabulan. Terutama semua bagian tubuh kita ini adalah utuh untuk Tuhan. Akulah yang membangkitkan, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Pernyataan ini mengungkapkan bahwa Tuhan Allah adalah Maha Suci, yang membangkitkan Tuhan Yesus dan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya.
kuasa dan kehendak Allah adalah suatu firman dan sabda Tuhan yang diwartakan untuk mengingatkan kita akan kuasa Allah yang maha dahsyat dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kita harus tahu bahwa kita yang menjadi pengikut Kristus adalah tubuh Kristus. Dan kita adalah anggota Kristus. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa percabulan membahayakan iman, kepercayaan kepada Kristus dan kepada Tuhan Allah. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dan ini berakibat fatal bahwa dosa percabulan itu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi merugikan terutama diri sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan ini merupakan suatu pernyataan atau peringatan Santo Paulus bahwa tubuh kita adalah tubuh yang diberikan oleh Allah, dan kita diberikan Roh Kudus oleh Allah. Dan makanya kita harus menjaga tubuh kita ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada paruh kedua kita akan lebih mendalami tema kita. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.